Gunung terbelit, begitu mudah langit keadilan runtuh menimpa Silmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta para pemerhati hukum yang berbahagia. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Miza Faridatul Anifah dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Eksistensi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 sebagai instrumen penegakan hukum dalam penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Dewan juri yang terhormat, serta para pemerhati hukum yang berbahagia. Penulisan karya ilmiah yang kami buat ini berangkat dari kegelisahan kami terkait produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Kenapa hal tersebut menjadi kegelisahan Dewan Juri yang terhormat? Hal itu disebabkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 menurut kami cacat baik formil maupun material. Mengapa kami mengambil kesimpulan seperti itu Dewan Juri yang terhormat? Kesimpulan yang kami dasarkan pada hasil penelitian yang kami lakukan. Dewan juri yang terhormat, menurut kami Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 setidaknya melanggar dua undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan apa yang kami teliti, peraturan gubernur sebagai peraturan perundang-undang setidaknya harus memenuhi sejumlah syarat yang kami bagi menjadi syarat formil dan syarat material. Dewan juri yang terhormat, menurut Zainal Arifin Mokhtar dalam artikelnya di Kompas, formalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan potret penghargaan atas kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, peraturan perundang-undangan dalam bentuk apapun selayaknya harus patuh dan tunduk pada formalitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagai instrumen peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama pembentukannya didasarkan pada pemerintah peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini Dewan Juri yang terhormat, yaitu peraturan gubernur haruslah merujuk pada salah satu peraturan yang kami sebutkan antara lain Undang-Undang Peraturan Pemerintah ataukah peraturan daerah. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, peraturan gubernur haruslah dibentuk secara langsung oleh gubernur menjadi sesuatu hal yang tidak lumrah manakala peraturan gubernur dibentuk oleh pejabat selain gubernur. Dewan Juri yang terhormat, mengacu pada kedua persyaratan tersebut Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kami tidak menemukan satu pun dari 6 peraturan yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 yang memerintahkan secara tegas pembentukan peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Dalam artian Dewan Juri yang terhormat, menurut kami peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, terkait syarat material, peraturan gubernur haruslah memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Apakah saja syarat itu Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama yaitu mengacu pada
Yang pertama mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan gubernur tidak selayaknya mengatur ketentuan terkait sanksi pidana, baik itu denda maupun kurungan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, peraturan gubernur juga tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, ditanamkan tumbuh ilalang Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 secara material tidak boleh mengatur sanksi baik denda maupun kurungan. Justru mengatur terkait denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Menjadi pertanyaan bagi kami Dewan Juri yang terhormat, apakah Peraturan Gubernur mempunyai kapasitas untuk melakukan penegakan hukum denda administrasi? Menurut Wicipto Setiadi, mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dewan Juri yang terhormat, sanksi administrasi adalah sanksi yang terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, Wicipto menambahkan bahwa denda administrasi merupakan sanksi administrasi yang dapat dilakukan setelah pejabat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, tindakan paksa pemerintah, dan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Menjadi pertanyaan bagi kami Dewan Juri yang terhormat, apakah pelanggar protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda? Menurut kami, tidak Dewan Juri yang terhormat hingga berklangu titik bak hujan. Pengenaan denda administrasi selayaknya harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu Dewan Juri yang terhormat, yaitu peringatan, teguran tertulis, tindakan paksa, hingga penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Dalam konteks inilah Dewan Juri yang terhormat, tanpa adanya tindakan tersebut, menurut kami denda administrasi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 menurut kami cacat formil karena menyantumkan sanksi denda administratif yang selayaknya tidak diperbolehkan untuk dilakukan tanpa melalui sejumlah prosedur atau tahapan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika kami membaca Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020, kami menyantumkan bahwa pemberian sanksi dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kenapa kami berpendapat seperti itu, Dewan Juri yang terhormat? Karena ketika kami meneliti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, kami tidak menemukan satu pasal pun yang menemukan sanksi denda bagi pelanggar PSBB. Dalam artian Dewan Juri yang terhormat, penerapan sanksi pelanggar PSBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 secara material bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, adat gunung tempat kabut. Segala permasalahan selayaknya harus ditemukan solusinya. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan pengaturan terkait penegakan hukum, sanksi, denda diatur dalam peraturan daerah. Hal itu didasarkan oleh pendapat kami Dewan Juri yang terhormat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah mempunyai legitimasi untuk melakukan penegakan hukum berupa sanksi pidana denda maupun kurungan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di luar dari hal terkait politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam artian Dewan Juri yang terhormat, penanggulangan wabah pandemi merupakan segala Dewan Juri yang terhormat. Dalam artian Dewan Juri yang terhormat, penanggulangan wabah pandemi merupakan salah satu kewenangan yang didesentralisasikan kepada daerah. Oleh karena itulah, kami menawarkan pembentukan peraturan daerah sebagai solusi paling tepat untuk mengatasi problematika ini. Dewan Juri yang terhormat, Hubert Humphrey, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat.
Cukup sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk peserta 4. Kepada Pak Dani, dipersilakan terlebih dahulu. Oke, Miza Faridatul Anifah, menarik ini karya tulismu ini. Berapa denda administrasi di Pergub Jakarta itu maksimal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat. Denda yang dalam terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas pertanyaannya. Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai instrumen penegakan hukum dalam penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Kami dalam jumlah dendanya berapa? Berapa rupiah dendanya untuk pelanggaran di dalam Pergub itu? Baik, dalam Peraturan Gubernur yang terdapat pada pasal 11, yaitu pelanggaran berulang itu 1 kali dikenakan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua yaitu 2 kali dikenakan denda administrasi berupa 100 juta rupiah, dan pelanggaran yang ketiga itu 150 juta rupiah. Dan apabila pada pasal pada ayat 7 apabila tidak membayar denda administrasi bisa dikenakan pencabutan izin. Apa yang kalau denda administratif itu tidak bisa ya di Pergub ya? Terima kasih pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat. Dalam Peraturan Gubernur memang diperbolehkan, tetapi apabila kita kembali dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 itu sebagai instrumen penegakan hukum dalam penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Setelah kami telusuri dan setelah kami amati, ternyata dalam peraturan gubernur tersebut memang peraturan gubernur tersebut tidak bermasalah, tidak masalah dalam peraturan gubernurnya, tetapi kami mencoba dalam sanksi administrasinya. Kenapa? Dalam peraturan gubernur tersebut dalam sanksi administrasi itu seharusnya dilakukan itu seperti bagai serigala berbulu domba. Kenapa kami bilang seperti itu Dewan Juri yang terhormat? Karena itu seperti peraturannya memang seperti peraturan administrasi, tetapi kami melihat seperti peraturan pidana. Kenapa kami menyatakan seperti itu Dewan Juri yang terhormat? Karena kami mengutip dari Wicipto Setiadi, sanksi administrasi itu bisa dilakukan apabila memenuhi persyaratan memenuhi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, tindakan paksa pemerintah, dan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan Dewan Juri yang terhormat. Dan tetapi kami setelah meneliti ternyata itu seperti peraturan pidana yang mana secara realitanya tidak menerapkan dengan peringatan lisan terlebih dahulu, peringatan tertulis atau bagaimana, tapi langsung dilakukan dengan peringatan, langsung dikenakan denda. Dan maka dari itu kami melihat seperti bagai serigala berbulu domba. Memang tidak masalah untuk peraturan gubernur diperbolehkan, tetapi kami melihat dalam judulnya itu tentang penegakan
penegakan hukum dalam penanggulangan wabah pandemi COVID. Sedangkan dalam penegakan hukum tersebut bisa apabila dilakukan penegakan hukum itu biasanya lebih mengarah kepada politik hukum. Itu Pergub Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur tentang COVID juga memuat denda administratif terkait COVID sampai 10 miliar. Menurut pendapatmu gimana? Ya, terima Peraturan Gubernur tentang COVID di Jawa Timur, juga di Ya. Jawa Barat, itu khusus di Jawa Timur itu ada mengandung sanksi administratif juga 30 sampai 30 miliar. Kemudian di Jawa Barat juga ada sanksi administrasinya. Itu semua cacat formil semua, pergub-pergub itu. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Menurut kami iya, karena apa? Karena dalam peraturan perundang-undangan itu tidak boleh peraturan perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka dalam hal itu peraturan gubernur ini tidak mempunyai dasar hukum yang di atasnya, dan kami melihat bahwa peraturan gubernur ini tidak sinkron dengan di atasnya, dan kami melihat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan kami menelitinya, kami tidak menemukan sanksi pidana. Mohon maaf Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menemukan sanksi denda bagi pelanggar PSBB. Tetapi dalam peraturan gubernur tersebut, kami menemukan adanya sanksi denda. Dan hal itu merupakan seperti dalam peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ya, saya kira cukup. Rita. Baik, terima kasih Pak Dani. Untuk selanjutnya, Bu Ristina dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini memang terkait dengan pro dan kontra. Memang seperti tadi disampaikan, ketika belum ada regulasi di level daerah, khususnya tentang perda, maka kemudian sebagai langkah antisipatif atau sebuah langkah yang diambil sebagai bagian dari akselerasi penanggulangan COVID adalah terbitnya pergub ya, baik di Jawa Timur maupun di DKI Jakarta, yang kemudian menimbulkan pro dan kontra terkait dengan konten atau muatan di dalam pergub itu. Baik, pertanyaannya saya satu saja, apakah ketika kemudian tidak memenuhi syarat formil, pergub itu kemudian menjadi tidak berlaku? Karena ke depan ini saat ini beberapa daerah baru menggodok terkait dengan regulasi penanganan COVID di daerah. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat, Ibu Ristiana Yudhanki. Memang dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 ini, kami anggap cacat formil maupun material. Kenapa begitu Dewan Juri yang terhormat? Karena dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pertanyaan tadi, apakah apabila cacat formil itu peraturan gubernur itu peraturan gubernur itu tidak berlaku? Baik, terima kasih. Peraturan gubernur itu diperbolehkan kita menawarkan dalam kesimpulan kami, peraturan gubernur ini tetap ada, tetapi kita harus adanya peraturan daerah terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan peraturan gubernur. Kenapa kami menyimpulkan seperti itu? Karena yang bisa mengatur peraturan daerah tentang apabila ada sanksi administrasinya itu pada peraturan daerah. Ya, harus melalui prosedur apa yang dalam peraturan perundang-undangan. Kan di dalam undang-undang. Ya. Terkait dengan pembentukan peraturan daerah. Ya.
Terus Baik. dengan Kemudian fenomena ini bukan hanya terkait dengan COVID. Bagaimana kemudian kita melihat fenomena di mana pergub-pergub bermunculan sebelum Raperda ada, misalnya terkait dengan pengurangan limbah plastik atau penggunaan plastik ya. Itu saya melihat di beberapa daerah yang muncul adalah pergub dan perbub dulu dan Raperdanya memang belum muncul. Apakah kemudian fenomena ini sebagai sebuah terobosan hukum yang dianggap penting, yang dianggap perlu kemudian diterapkan untuk apa saja yang dianggap itu memang urgent harus segera dibuat peraturan pergub atau perbub. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Pertanyaannya, memang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 ini, kami menegaskan kembali, kami menawarkan adanya peraturan, tetap ada peraturan daerah. Karena apa? Karena hal tersebut sebagai instrumen dari peraturan perundang-undangan yang bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam peraturan-peraturan yang lainnya tersebut memang seharusnya dilakukan terlebih dahulu dengan menerbitkan peraturan daerah agar tidak cacat formil maupun agar tidak cacat formil. Seperti itu Dewan Juri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bu Ristina. Selanjutnya untuk Bu Rofi dipersilahkan. Ya, selamat siang, Mbak siapa ya namanya? Iya, tulisannya bagus dan karya tulisnya. Saya hanya ingin mendapatkan konfirmasi begitu. Apakah pergub ini itu kedudukannya bisa apakah menurut pendapat saudara ya, apakah pergub ini itu kedudukannya bisa disebut sama dengan edaran yang dia tuh masuknya ke dalam duet giving gitu. Dia bisa masuk ke dalam itu atau tidak. Kemudian saudara, mengapa sih kemudian pergub itu yang dipilih oleh yang dipakai contoh kan adalah di DKI. Kenapa pergub itu yang dipilih untuk menyelesaikan sebagai penegakan hukum yang berkaitan dengan pandemi COVID? Menurut pendapat kenapa kok pergub yang dipilih begitu? Berarti pertanyaannya ada yang pertama, apakah dia bisa menjadi duet giving? Kemudian yang kedua, kenapa pergub itu yang kemudian dipilih oleh DKI Jakarta, walaupun tadi Pak Dhani juga mencontohkan di Jawa Timur juga dipergunakan pergub juga. Silahkan. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 ini termasuk dalam ini sebagai instrumen penegakan hukum dan penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Dan dalam hal ini kami seharusnya dalam peraturan perundang-undang itu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini peraturan ini tuh harus melewati prosedur-prosedur yang ada sebagaimana harus menentukan di mana peraturan ini yang standarnya lebih tinggi dulu, baru itu bisa dialuri dengan yang di bawahnya, karena itu sudah seperti sudah pakem, sudah melekat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu Dewan Juri yang terhormat. Maksud saya begini,
kan pernah ada juga kan surat edaran menteri. Kemudian kalau ada see do with giving itu kan ada peraturan-peraturan yang itu munculnya dari kebijaksanaan, yang itu arahnya dari diskresi. Apakah menurut pendapat saudara, apakah Pergub ini itu bagian dari itu? Dan kemudian mengapa Pergub itu yang banyak dipilih oleh kepala daerah untuk instrumen dalam kaitannya untuk penegakan hukum di era pandemi COVID ini? Silahkan. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas pertanyaannya. Jadi peraturan daerah ini termasuk dalam kebijakan pemerintah, dan ini masuk dalam basicing. Dan peraturan basicing yang mana sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 ini kan sebagai instrumen penegakan hukum dan penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Dan untuk pertanyaan yang kedua, kenapa kami memilih tentang peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020? Karena kami membaca dan meneliti dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 ini cacat formil maupun material. Karena apa? Karena secara formilnya saja ini sudah bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu tentang Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dan kami melihat juga cacat material ini karena dalam sanksi administrasi itu harus ada peringatan lisan, peringatan tertulis, tindakan paksa, dan Dewan Juri yang terhormat, dan seperti yang kami lihat ini dalam judulnya saja sudah menurut kami lebih mengarah kepada sanksi pidana bukan sanksi administrasi. Karena apa? Karena dalam judulnya saja sudah peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 sebagai instrumen penegakan hukum. Nah, ini kami melihat penegakan hukum ini biasanya lebih mengarah kepada sanksi pidana. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Mbak Prita. Baik, terima kasih Bu Rofi Wahanisa. Serta terima kasih untuk peserta 4. Selanjutnya peserta 5.